Nah, kita udah memasuki ke sesi mitos atau fakta. Waduh. Jangan sampai nih Mitos jawabannya apa nggak ini? sinkron nih. Mitos apa? Udah mulai telepati Ini berarti hati. nanti yang jawab 2 kan? Ya, Iya, oke. jawab 2 ya. Pertama nih, mitos atau fakta kalau Fakultas Bahasa dan Seni itu fakultas terestetik se-UNES Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNES, selamat datang di podcast UNES edisi spesial PPK UNES tahun 2020. Bersama dengan saya, Jihan Tasabila dari Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang bakal menemani teman-teman semuanya untuk mengulik lebih dalam dan membahas lebih lanjut nih terkait informasi apa aja yang ada di Universitas Negeri Semarang. Dan kita masih ada di edisi spesial menyambut mahasiswa baru yaitu My Faculty Check. Jadi kita nanti bakal menghadirkan tamu-tamu spesial nih dari fakultas yang mana mereka akan mengungkapkan nih fakta-fakta apa aja sih yang ada di fakultas mereka. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu dari Fakultas Bahasa dan Seni. Halo Mas Ali, halo Mas Ludwig. Halo Kak Jihan. Mungkin kita bisa memperkenalkan terlebih dahulu nih dari Mas Ali terlebih dahulu atau Mas Ludwig mungkin? Oke, saya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ali Muntohar, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2020 dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam luar biasa. Saya dari FBS, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, angkatan 2018. Udah Mas, nah sebelumnya selamat datang ya Mas di podcast UNES hari ini gitu ya. Nah jadi di sini kita sharing-sharing aja nih ke teman-teman terkait Fakultas Bahasa dan Seni itu seperti apa gitu. Nah ngomong-ngomong nih kan Ketua BEM itu dan Ketua PPK itu terkenal dengan sibuknya nih. Pokoknya sibuk banget lah, orang-orang sibuk gitu. Nah, Ketua PPK yang sibuk. Oh, Ketua PPK yang sibuk. Nah, Jian penasaran nih Mas Ali sama Mas Ludwig lagi sibuk apa? Monggo Mas Ludwig, yang mungkin ini kan kegiatan PPAK, jadi kan fokusnya di ketua panitia seperti itu. Oh, boleh. Ya, sibuknya memang sibuk karena namanya kegiatan kan harus mempersiapkan segalanya supaya matang dan maksimal mungkin, sebagus mungkin, apalagi kita menyambut mahasiswa baru seperti itu. Di samping itu, mahasiswa baru kan memang perlu adanya bimbingan dengan kakak-kakaknya. Nah, disitulah kita menemani dari pertama, mulai dari penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Wah, luar biasa sih dari Ketua PPK BS ya. Panitia. Sangat-sangat memotivasi sekali. Nah, terus dari Ketua BEM-nya nih, kan ada pandemi COVID nih. Mungkin dari kegiatan-kegiatannya masih utuh sama atau online atau mungkin ada perubahan gitu? Mungkin dari kita BEM FBS itu menyesuaikan tetap itu, bahkan semua organisasi menurut saya pasti menyesuaikan perihal di masa pandemi ini. Terus untuk kesibukannya sekarang itu memang Badan Eksekutif Mahasiswa hampir semuanya bergerak pada bidang advokasi terutama karena memang di masa ini ketika mahasiswa baru masuk itu benar-benar harus terfokus pada bagaimana caranya mahasiswa baru itu masuk, bukan hanya sebatas menyambut. Mungkin dari kita, saya sama Mas Ludwig itu berbagi tugas ketika Mas Ludwig menyambut mahasiswa baru. Nah, dari pihak BEM itu bagaimana caranya mahasiswa baru bisa masuk tanpa keberatan perihal ya hal tersebut lah. Wah, ini tuh kayak definisi aktivis mahasiswa itu apa ya? Melayani mahasiswa. Melayani mahasiswa yang lain juga melayani kampus ya gitu. Nah, terus nih kan Mas Ali sama Mas Ludwig kan udah terbilang lama ya kuliah di Fakultas Bahasa dan Seni nih atau FBS. Iya. Ya kan, apalagi aktivis tuh katanya mendarah daging banget sama fakultasnya gitu. Nah, mungkin gimana nih rasanya kuliah di FBS? Oke, monggo Mas Ludwig. Saya dulu Mas. Ya, mungkin yang dia paling meresapi karena rambutnya sampai gondrong. Oh iya benar banget. Gimana Mas rasanya Mas? Ya, sebenarnya rambut gondrong bukan karena FBS sih. Karena saya pertama kali masuk ke Semarang ketika keterima di UNES itu udah nggak usah cukur lah kayak gitu. Jadi bukan karena FBS-nya. Cuma kalau ditanya mengenai FBS mendarah daging seperti apa itu tergantung teman-teman semua ya menyikapi karena gini, Fakultas Bahasa dan Seni itu nano berbeda-beda gitu loh. Nah, dan mereka itu ada show-nya sendiri-sendiri gitu. Saya di bidang bahasa, saya di bidang seni, saya di main musiknya, saya di puisinya kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan juga yang non akademik, kayak saya yang ahli pencak silat, saya yang bisa main basket,
saya yang senang futsal atau voli itu juga bisa di Fakultas Bahasa dan Seni seperti itu. Kalau dari Mas Ali sendiri gimana nih? Ya kalau saya dulu itu pernah dapat apa ya, masukan, Mas kenapa di jurusan ini jarang yang gondrong kayak gini dan lain sebagainya. Terus ketika pandangan seorang mahasiswa baru itu biasanya melihat, wah Fakultas Bahasa dan Seni harus gondrong, Fakultas Bahasa dan Seni harus keren kayak gitu loh. Tapi ketika saya dihadapkan dengan situasi tersebut, ternyata Fakultas Bahasa dan Seni itu harus meresap bukan hanya fisik, tapi bagaimana caranya kita bisa berkreasi dan berkarya terus-menerus dalam lingkup budaya seperti itu. Jadi dari kita lebih fokusnya itu di bagaimana caranya kita melestarikan budaya seperti itu. Wah luar biasa sekali sih jawaban dari Mas Ali sama Ludwig tuh kayak bikin deg-degan nih. Aku jadi sampai ya apa ya tersanjung aja gitu dengan jawabannya. Nah terus lanjut nih, kan kalau FBS itu kan terbilang juga lumayan banyak jurusannya ya Mas. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman kira-kira di FBS itu ada jurusan apa aja gitu. Mas Ludwig apa saya? Silakan Mas Ali. Yang pertama itu jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, itu ada 2 prodi yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sama Sastra Indonesia. Yang kedua ada Bahasa dan Sastra Inggris, itu ada Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris sama Sastra Inggris. Lalu ada Seni, Drama, Tari dan Musik. Sendera Tasik itu ada Seni Tari sama Seni Musik. Lalu ada jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, itu ada Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa sama Sastra Jawa. Lalu ada jurusan Seni Rupa, di sini ada Seni Rupa Murni, pendidikan seni rupa sama DKV, biasanya itu D3. Lalu ada jurusan yang paling banyak prodinya yaitu Bahasa dan Sastra Asing. Nah, di sini ada pendidikan bahasa Mandarin, pendidikan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Prancis, pendidikan bahasa Arab sama sastra Prancis seperti itu. Nah, terkait dari fasilitas sendiri kan FBS itu terkenal dengan apa ya, kampus yang unik nih, fakultas yang unik banget gitu. Nah, mungkin dari Mas Ludwig nih mau berbagi nggak terkait fasilitas apa aja yang mendukung nih dari segi pembelajaran FBS yang banyak prakteknya gitu? Dari FBS itu ada namanya juga panggung terbuka. Panggung terbuka itu untuk menampilkan misal dia mau teater atau pembacaan puisi atau drama seperti apa yang bersifatnya outdoor. Jadi di luar. Ada lapangan, terus ada panggung terbukanya seperti itu. Jadi terserah mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni itu mau show seperti apa, mau kreatif seperti apa, sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dia mau menampilkan seperti apa, silakan, ada tempatnya. Nah, ada juga yang indoor itu ada di B6 namanya, gedung B6. Nah, di gedung B6 biasanya itu yang musik-musik, terus kayak kesenian Jawa, ketoprak. Ada juga ya intinya yang panggung untuk yang indoor. Jadi kita ada fasilitasnya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Ali? Sebenarnya kalau perihal fasilitas itu terlalu banyak untuk kami karena memang apapun tempat itu bisa dijadikan kami untuk seni seperti itu loh. Kreatif. Luar biasa banget, kreatif. Contoh kreatif ya. Tembok pembatas fakultas itu biasanya pembatas antara Fakultas Bahasa dan Seni dengan pemukiman warga. Nah, itu untuk apa namanya biasanya? Untuk mural di mural. Jadi mural seni rupa itu biasanya menggambar seluruh tembok di Fakultas Bahasa dan Seni, pembatas itu. Jadi ketika kalian masuk ke Fakultas Bahasa dan Seni pasti kalian akan disambut dengan tembok yang penuh dengan warna dan setiap tahunnya pasti ganti. Lalu ada setiap jurusan itu pasti ada ruang khusus. Contoh Bahasa dan Sastra Indonesia itu ada ruang teater namanya. Itu bisa digunakan untuk teater dan biasanya fakultas lain itu juga menggunakan ruang teater tersebut. Lalu ada ruang karawitan itu di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Lalu ada kayak studio itu satu gedung full itu di B7. Lalu juga ada pameran dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ini juga Kampung Budaya. Nah, itu sebenarnya kan punya Fakultas Bahasa dan Seni untuk mengekspresikan yang benar-benar nasional, mungkin internasional, seperti kemarin ketika dari kami mengundang Gusmo seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya terkait apa Fakultas dari Bahasa Seni sendiri itu intinya kayak FBS tuh punya sarana prasarana yang udah menunjang banget ya terkait dengan kegiatan mahasiswanya kayak gitu. Nah, terus Jian juga penasaran nih terkait kalau kuliah di FBS tuh kita belajar apa sih gitu? Nah, kita dari bahasa semua ya. Oke.
Kalau dari bahasa itu biasanya banyak sekali, terutama di bidang kesastraan itu nanti kita terfokus di puisi, prosa, atau drama. Nah biasanya ketika saya pengalaman di jurusan bahasa dan sastra Indonesia itu di puisi kita harus membuat antologi puisi itu sekitar minimal 80 puisi dibukukan. Lalu ada prosa tinggal kita memilih mau antologi cerpen atau novel. Itu nanti kisaran di semester 3 semester 4. Lalu ada pentas drama. Nah dulu ketika saya pentas drama itu satu kelas satu naskah itu di semester 3. Lalu ada monolog juga setiap perseorangan, itu memang benar-benar harus praktek. Lalu setiap tahunnya itu jurusan bahasa dan sastra Indonesia, tapi nanti jurusan lain pasti punya. Ini pengalaman saya bahwasanya setiap tahun itu akan ada tema yang diangkat. Contoh kemarin dongeng, lalu ada teater, lalu ada 1001 puisi dan lain sebagainya kayak gitu. Terus apa sih tadi pertanyaannya? Oh tadi pertanyaannya Pak? Belajar apa? Belajar apa? Ya belajar itu bahasa banyak. seni. Terus kalau misal belajar di seni rupa itu biasanya juga ada yang khusus skate, khusus moral, khusus. Jadi memilih antara mau digital atau mau manual atau mau skate dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang berbeda-beda. Terus untuk musik itu di sana tidak hanya fokus, contoh kalian masuk atau saya masuk di FBS terutama di jurusan di jurusan sendera Tasik, saya hanya bisa gitar, tidak bisa, tapi harus benar-benar bisa gitar, piano, terus drum dan lain sebagainya kayak gitu. Harus lengkap lah, bisa semua. Terus tari juga lengkap. Mungkin Mas Lutfi bisa menambahkan. Ya, kurang lebihnya seperti itu sih karena setiap jurusan memang beda-beda ya. Jadi setiap jurusannya itu ada kayak apa sih yang diambil untuk yang lain sebagainya itu tergantung mahasiswanya sendiri pengen mempelajari yang sebelah ini atau sebelah itu karena kami itu sifatnya kekeluargaan. Jadi semuanya bisa dipelajari. Misal saya dari bahasa tapi ingin belajar tari, ya silahkan kayak gitu. Kayak misal saya dari seni rupa tapi pengen belajar musik, silahkan kayak gitu. Kalau yang jangan tangkap dari kayak kita kuliah di FBS itu, jadi kita nggak cuma belajar tentang materinya aja ya Kak. Maksudnya kita realisasikan dengan cara berkarya gitu. Iya, praktiknya langsung. Wah gitu ya, unik banget sih kalau bahas tentang soal Fakultas Bahasa dan Seni ya. Nah terus nih, coba sebutkan hal yang mungkin jarang banget diketahui sama teman-teman di rumah. Hal yang unik nih dari FBS gitu. Atau yang harus diketahui banget gitu sama teman-teman. Harus diketahui banget ya? Ya, Fakultas 2 atau 1? Kan 3. Ya. Oke, Fakultas Bahasa dan Seni adalah dimana kita berkreasi 24 jam non-stop. Terus di situ adalah dimana kita bisa berkarya sebebas mungkin. Monggo Mas Lutfi kuis 2 loh. Berkreasi 24 jam non-stop. Di sana kita bebas mau ngapain aja, bahkan sampai malam, sampai pagi, sampai lembur 7 hari 7 malam itu bebas. Lalu yang kedua adalah berkarya dimanapun itu tempatnya. Tapi ingat itu bukan vandalis, tapi berkarya seperti itu. Monggo. Ya, kalau dari saya Fakultas Bahasa dan Seni itu kreatif, inovatif, sensitif, dan apresiatif. Tempat itu harus ada di mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Ya. Wah, keren-keren sih terkait kalau membahas tentang mahasiswa FBS itu emang kreatif banget gitu ya. Terus kita udah mau di akhir nih penghujung podcast hari ini gitu kan. Nah, kita udah memasuki ke sesi mitos atau fakta. Waduh. Jangan sampai nih jawabannya nggak sinkron nih. Udah mulai telepati hati. Ini berarti nanti yang jawab 2 kan? Ya, iya, jawab 2 ya. Pertama nih, mitos atau fakta kalau Fakultas Bahasa dan Seni itu fakultas terestetik se-UNES Raya. Kenapa kok bisa fakta? Ya karena bisa dilihat dari penjelasan saya yang lalu tadi seperti itu. Jadi bahasanya estetik di sini kan tentang keindahan, dan memang ketika kalian masuk di Fakultas Bahasa dan Seni dengan visinya sendiri yaitu keindahan adalah intelektualitas tinggi. Jadi dari kami mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni tentunya memiliki pedoman untuk bagaimana caranya kita berekspresi, berkreasi dan berwarna-warna lah, tapi kita bisa menyatu untuk keindahan dan untuk intelektualitas yang lebih tinggi seperti itu.
Mas Ludwig mungkin punya jawaban yang keren lagi. Ya menarik lagi nih kayaknya. Kayaknya mungkin selebgram ternyata Mas Ludwig nih. Jadi gimana seperti itu karena ini di samping kreatif itu juga kita berinovatif. Kreatifnya kita itu tidak ada pembatasan gitu. Yang penting ada dasar-dasarnya. Kalian berkreatif seperti apa silahkan. Juga ditambah inovatif, menginovatifkan kreatifan itu seperti apa. Kreatif di sini udah ada yang seperti ini. Saya berinovatif seperti apa lagi. Jadi selain 24 jam yang dikatakan Mas Ali untuk berkreatif dan tidak ada batasan, yang penting kalian ada dasar-dasarnya untuk berkreatif, itu nanti tinggal inovatifnya. Jadi kita dikembangkan kembali. Wah, jadi karena kekreatifan mahasiswa ini ya bikin fakultas FBS itu jadi fakultas terestetik nih se-UNES Raya ya. Makanya fakta. Buat teman-teman tuh kalau misalnya mau ambil spot foto, spot video nggak usah bingung, tinggal main aja ke FBS, bener gak? Ke B9 itu pasti ada spot-spot foto, lukisan-lukisan keren itu. Wah, oke, aku siap deh nanti main ke FBS deh buat ambil spot foto yang bagus gitu. Terus mitos atau fakta kalau jadi mahasiswa FBS tuh santai, mau pakai kaos nggak apa-apa, kayak juga mau rambut gondrong atau nggak apa-apa, karena kan kayak di fakultasku sendiri kan lebih kayak kita harus pakai kemeja tuh kalau di fakultasku gitu. Kalau itu bener gak sih? Mas Ludwig yang gondrong, oke, yang menjawab fakta itu. Fakta dong. Berarti santai banget gitu mahasiswanya. Maksudnya kalau kita kuliah nggak ada peraturan yang santai, tidak ada peraturan yang memang benar-benar khusus kamu harus pakai kemeja, kamu harus pakai jas dan lain sebagainya. Tapi memang di sini kami juga menerapkan terkait bagaimana fakultas bahasa dan seni itu ada di dalam diri kita dan menyatu seperti itu istilahnya. Tapi ketika kita memakai kaos, kita gondrong, tapi kita juga harus tetap ingat apa itu etika, sopan santun, kepada unggah-ungguh istilahnya di bahasa Jawa. Jadi ketika kita pakaian apapun, tapi kita harus bisa bersikap untuk tetap menjunjung etika seperti itu. Tetap menjunjung etika. Karena kan gondrong itu bukan hal yang haram, bukan kesalahan, bukan apa, tapi belum tentu nakal juga. Nah, ya benar-benar setuju banget gitu. Terus lanjut nih, next mitos atau fakta kalau FBS itu fakultas terluas se-UNES. Terluas gimana? Fakta. Ya kalau dibilang fakta karena dari dulu kan memang FBS itu dari sebelum UNES itu udah ada gitu loh. Jadi dari sebelum Universitas Negeri Semarang namanya menjadi Universitas Negeri Semarang. Waktu namanya masih IKIP. Nah, waktu namanya masih IKIP itu kan FBS sudah ada. Yang ini yang paling luas ya itu. Tak ukur-ukur itu. Karena kalau disimpulkan mungkin sampai ke rektorat sih. Nah, ini berbeda ini nih. Nah, ini kemarin itu saya ukur pakai ukuran penggaris 30 cm itu beneran Mas itu Mas Ali yang mengukur. Ya enggak lah. Maksudnya rajin sekali. Luas dalam hal ketika pemikiran saya fakta bisa bilang fakta. Seperti itu karena memang di sini kami berpikir bebas kayak gitu kan. Cuman ketika luas tanah ini perihal luas tanah ya bisa FIP karena FIP ada di Tegal, lalu ada di Ngalian, lalu FMIPA itu ada di sekitar gedungnya C12 atau C13. C apa sih? D. Ya, D13 seperti itu. Kami hanya 9 sama B9. Jadi kalau perihal gedung kami tetap kalah dengan FIPA, perihal luas tanah kami tetap kalah dengan FIP, tapi perihal luas pemikiran kami berani untuk bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Widih. Mantap sekali. Yeah. Nah, kita mungkin langsung aja nih ke pesan untuk mahasiswa baru nih dari Mas sendiri. Mungkin Mas Ludwig? Ya, Mas Ludwig. Pesan dari saya untuk mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni, silahkan kalian berekspresi sebanyak mungkin, segiat mungkin, sekreatif mungkin untuk berada di Fakultas Bahasa dan Seni. Silahkan kalian mengondisikan diri untuk di Fakultas Bahasa dan Seni. Memang di sini kita bersifat kekeluargaan, solidaritas kita junjung tinggi, keberanian kita junjung tinggi, jangan takut untuk berkarya. Seperti itu. Terima kasih. Jangan takut untuk berkarya kalau dari Mas Ludwig nih. Kalau dari Mas Ali? Kalau saya tetap pegang nilai humanis yang memang itu nilai di Fakultas Bahasa dan Seni tentang bagaimana kita menghargai manusia. Jadi bukan hanya sebatas seni, tapi bagaimana caranya kita menghargai sesama manusia, dan disitulah kita ada, seni ada, itu karena kita humanis
seperti itu. Oke, kalau dari Mas Ali intinya apa ya? Tetap itu ya, memegang teguh tentang nilai humanis itu sendiri. Humanis gitu. Itu satu hal satu kata, tapi itu yang akan mengubah semuanya. Wah, luar biasa. Nah, sayang banget nih Mas Ali, Mas Luli, kita harus berpisah nih. Gak apa-apa. Kita harus apa? Harus mengakhiri pembicaraan yang sangat-sangat seru ini. Mungkin the next podcast kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya tentang fakultas atau mungkin tentang Universitas Negeri Semarang gitu. Dan juga buat teman-teman semuanya jangan lupa nih buat ikutin terus channel YouTube dari Podcast UNES dan BMKM UNES. Dan saya Jihan Tasabila mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.